Auto lovers, secara umum kita mengenal ada dua jenis transmisi pada mobil. Transmisi pertama kita mengenal dengan sebutan transmisi manual, yaitu digerakkan dengan manual tentunya ya. Secara umum yang dikenal kita transmisi manual itu digerakkan dengan tangan. Kemudian ada pijakan kopling di kaki sebelah kiri. Itu yang disebut dengan transmisi manual. Kemudian dalam perkembangannya kita juga mengenal ada mobil dengan transmisi matic. Kemudian dalam perkembangannya transmisi matic itu terbagi menjadi beberapa jenis transmisi ya. Yang pertama, yang keluaran pertama itu kita mengenal dengan transmisi AT atau Automatic Transaxle. Jadi ini masih konvensional sekali. Kemudian lebih disempurnakan dengan transmisi CVT atau Continuously Variable Transmission. Ini adalah generasi kedua, seperti yang kita tahu bahwa mobil-mobil sekarang sudah banyak yang menggunakan transmisi CVT ini. Kemudian berkembang lagi transmisi matic, berkembang menjadi lebih modern dan lebih canggih lagi, dan kita mengenal itu dengan sebutan DCT atau Dual Clutch Transmission. Kemudian belum cukup di sini ya auto lovers. Dalam perkembangannya tahun demi tahun transmisi matic ini semakin canggih lagi dengan mengeluarkan transmisi matic yang dilabeli dengan sebutan AMT. Nah, di video untuk kali ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita di Pulau Sumatera ya. Jadi beliau menanyakan kepada kami dalam sebuah komentar di video Nissan Grand Livina. Jadi pertanyaan begini, auto lover selamat pagi. Minta info dong kalau ketika memanaskan mobil matic itu tuas maticnya sebaiknya diletakkan di posisi P atau di posisi N. Nah, untuk pertanyaannya kami akan coba menjawab mana yang terbaik. Sebenarnya untuk posisi warming atau pemanasan di mobil matic, tuas itu mau diletakkan di posisi P atau di posisi N sama saja sih. Itu kan mobil dalam keadaan idling ya, tidak berjalan. Jadi posisi P atau posisi N sama saja karena tidak ada gesekan di dalam sistem transmisi. Jadi aman-aman saja sih. Tapi akan sangat baik apabila tuas itu diletakkan di posisi P atau parking untuk alasan keamanan dan kenyamanan. Karena biasanya pemilik mobil matic saat melakukan warming atau pemanasan di pagi hari itu kan sambil membersihkan ya, sambil mengelap kaca, mengelap dashboard, speedo, jok dan segala macam. Nah, ini sangat rawan sekali tersenggol apabila tuas berada di posisi N. Karena di posisi N itu tuas tidak terkunci ya. Jadi itu ketika tersenggol secara tidak sengaja dia pasti akan langsung bergerak atau bergeser ke posisi R atau ke posisi D, dan itu sangat bahaya sekali itu mobil matic. Nah, jadi untuk alasan keamanan aja sangat baik apabila tuasnya diletakkan di posisi P. Kalau di posisi P kan dia terkunci, jadi tidak bisa bergerak ke belakang. Karena itu dia terkunci, terlock. Jadi harus ditekan dulu locknya baru bisa berpindah. Jadi walaupun kesenggol dia tidak akan bergeser ya sob. Itu saja sih sebenarnya. Jadi untuk alasan keamanan saja diletakkan di posisi P. Sebenarnya sama saja di posisi N atau di posisi P-nya. Asal jangan diletakkan di posisi R atau di posisi D. Nah, jadi untuk alasan keamanan sangat dianjurkan dan sangat baik bahwa saat melakukan warming atau pemanasan mesin itu tuas transmisi diletakkan di posisi P agar ketika tersenggol dia tidak bisa bergeser ke netral, ke mundur atau ke kecepatan yang lainnya. Dan seperti yang kita tahu bahwa perawatan mobil dengan penggerak matic dan manual itu biaya untuk perawatan lebih mahal mobil dengan penggerak matic ya tentunya. Apabila sampai terjadi hal-hal yang fatal pada transmisi matic, biaya perawatannya itu bisa 2 kali lipat biaya perawatan di transmisi manual. Jadi ini perlu diperhatikan, perlu diwaspadai pada saat melakukan pemanasan. Letakkan tuas di posisi P saja untuk alasan keamanan. Sebenarnya di posisi netral juga baik, juga bagus.
keduanya bagus, asal tidak menempatkan di posisi R ya, atau di D, atau di 1, di L dan yang lainnya, karena itu sangat bahaya sekali. Dan juga saat melakukan pemanasan jangan lupa tuas dari handbrake itu ditarik sampai tinggi, sampai tinggi betul, sampai dia benar-benar mengunci dari brake pad atau tromol rem bagian belakang, agar ketika terjadi miss atau kesalahan, mobil tidak loncat dan tidak membahayakan lingkungan sekitar dan juga tidak membahayakan Anda sebagai pemilik mobil.